lagi bersama kita di channel YouTube kesayangan kita, Gahol. Oke, seperti biasa sebelum nonton konten kali ini, pencet tombol subscribe, like, comment, and share, dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasi biar tidak ketinggalan konten-konten terbaru dari channel YouTube Dr. Gahol. Oke, kali ini kita akan bahas apa nih nanti? ya? Bentar dulu. Silakan upload tiket dan nikmati kunjungan Oke. Anda. Terima kasih. Masih di era pandemi Covid, jadi temanya kali ini masih seputar perkovitan. Jadi salah satu cara untuk menekan angka meningkatnya kasus Covid, pemerintah mempunyai program vaksinasi COVID-19. Jadi oke, kita nyampe parkir. Guys. Jadi untuk program vaksinasi dari pemerintah untuk tahap pertama dilakukan kepada para tenaga kesehatan, ya, baik yang di rumah sakit maupun di tempat-tempat layanan kesehatan lainnya. Untuk nakes sendiri sebenarnya sudah sekitar 1 bulan yang lalu ya dimulai ya. Jadi untuk kita diberikan 2 dosis suntikan vaksin COVID-19. Suntikan yang pertama kita sudah lakukan sekitar 1 minggu yang lalu. 2 minggu ya? 2 minggu yang lalu. Dan untuk suntikan yang kedua, hari ini rencana kita akan lakukan suntikan yang kedua. Jadi nanti ikutin proses untuk kami dilakukan vaksinasi. Oke ya, sebentar ya. Suntik Dokter Yuni sendiri. Oke. Biasa aja Bang, jangan dikencengin. Oke guys, ini vaksin kedua, suntikan Dok. vaksin yang kedua. Yang pertama sekitar 2 minggu yang lalu. Program vaksinasi untuk tenaga kesehatan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke ya Bang. Siap. Allahu Akbar. Enak Mbak Dwi wingi sing nyuntik lho. Gak kerasa lho. Yuk. Saya ngomong. Udah ya. Oke, gas terus. Dan Mantap. kemarin data tensi kok 110/70. Ya, Bang, Nah, ya? Pak Gun, lakukan suntikan vaksin yang kedua hari Senin 15 Februari 2021. Bismillah. Oke, alhamdulillah Pak Gun. Sehat terus. Oke. Waduh. Kerasa Bang. Gandani, aku mau kok terasa ya? Kan redek dipegangi. Oke. Sama Bapak-bapaknya Ya. Oke guys, kita tadi barusan dilakukan penyuntikan vaksin COVID yang kedua setelah yang pertama sekitar 2 minggu yang lalu. Oke, sekarang kita sama Dr. Dwi Wahyuni, spesialis penyakit dalam. Beliau sebagai vaksinator atau penanggung jawab program vaksinasi di rumah sakit ini ya dok ya.
ada apa sedikit yang disampaikan untuk masyarakat penggemar Dokter Gaul tentang program vaksinasi dari pemerintah ini? Tujuannya apa, terus tahapannya bagaimana, itu aja, nggak usah banyak-banyak, singkat, padat, jelas, mengena dan mengedukasi masyarakat. Ya, terima kasih semuanya. Alhamdulillah ya, semua masyarakat Indonesia nantinya semuanya akan mendapatkan vaksin, jangan khawatir. Jadi yang diprioritaskan pertama ini memang saat ini untuk tenaga kesehatan dulu, karena kami yang memang yang sering sering berhubungan dengan pasien COVID. Tuh, jadi nanti prioritasnya sekarang yang pertama nakes dulu, kemudian nanti pelayanan publik selanjutnya, terus kemudian nanti akan ke masyarakat umum juga nantinya, tapi itu akan bertahap. Jadi semuanya sabar, nanti semuanya akan pasti kebagian dan pastinya gratis insya Allah. Kemudian tujuannya ya untuk membentuk herd immunity supaya kita nanti kedepannya nggak pakai masker lagi, bisa kumpul-kumpul, bisa buat acara. Tapi Dok, untuk saat ini walaupun kita sudah dilakukan vaksinasi, tetap ya kita tetap harus patuhi protokol kesehatan ya. Iya, harus. Tetap patuhi 5M itu ya Dok ya. Iya, jadi yang namanya divaksin ya pasti aja bisa aja nanti kita terkena COVID, tapi jangan sampai. Harapannya itu tetap sudah divaksin, terus kemudian patuhi protokol kesehatan yang 5M itu ya. Oke, Dok, ini kan ada persyaratannya nih, orang-orang yang tenaga kesehatan ini yang dilakukan vaksinasi. Nah, ada beberapa perubahan dari vaksinasi yang pertama dan yang kedua. Update yang terakhir aja Dok, yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan vaksinasi. Contohnya yang punya comorbid itu Dok, misalnya hipertensi sama terutama yang sama diabetes. Nah, kalau yang kemarin kan hipertensi kemarin itu batasannya 140/90. Kalau sekarang sudah lebih fleksibel lagi, 180/110. Jadi harapannya bisa mengcover lebih banyak tenaga kesehatan yang punya comorbid. Kemudian yang diabetes mellitus sekarang patokannya udah nggak pakai HbA1c lagi, tapi yang penting dia tidak ada komplikasi akut saat ini. Kemudian gula darahnya terkontrol gitu, dengan minum obat ataupun tanpa minum obat. Oke Dok, kalau usianya gimana Dok? Usia yang sekarang untuk lansia udah boleh ya, tapi rentang waktunya beda sama yang usia 18 sampai 59 tahun. Kalau yang usia itu nanti ada pakai kriteria rapuh itu. Kemudian kalau lebih dari 3 ya, dia tidak dapat diberikan vaksin, tapi kalau ianya kurang dari 3 bisa diberikan vaksin pakai kriteria rapuh, dan jaraknya 28 hari. 28 hari ya. Kalau yang di bawah 60 tahun itu 14 hari ya Dok ya. Oke, terima kasih Dr. Dwi Wahyuni, spesialis penyakit dalam, atas informasinya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman Dokter Gaul. Oke, terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas. Oke guys, tadi kita sudah dilakukan penyuntikan vaksin yang kedua, dan kita tadi sudah sedikit mendapatkan penjelasan dari Dr. Dwi Wahyuni, spesialis penyakit dalam ya. Jadi untuk tahapan vaksinasi ya, biar masyarakat juga tahu bahwa ada 4 meja di ruangan vaksinasi. Meja pertama itu untuk pendaftaran dan screening. Screening itu nanti ada checklist yang harus diisi ya, mulai dari suhunya berapa, kemudian tekanan darahnya berapa, dan lain sebagainya. Kemudian nanti setelah itu di meja 2 akan dilakukan pemeriksaan fisik sederhana ya, seperti vital sign. Kemudian di meja ketiga kita akan dilakukan penyuntikan vaksin ya, penyuntikan vaksin. Kemudian setelah itu kita ada di meja keempat. Meja keempat itu untuk dilakukan pemantauan atau observasi apakah didapatkan kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI ya. Semoga teman-teman semua yang sudah dilakukan penyuntikan vaksinasi tidak terjadi KIPI. Ya, 1-2 pasti ada kasus terjadi KIPI. Semoga tidak. Gimana Mas Erlangga, kesannya setelah dilakukan penyuntikan vaksin yang kedua? Iya, sejauh ini karena kita mungkin rentangnya Dok, belum sampai 30 menit yang sesuai disampaikan oleh Dr. Yuni tadi, mungkin, dan semoga tidak ada reaksi-reaksi yang timbul, dan sampai saat ini masih tetap oke. Sampai saat ini Oke, jadi diharapkan semua masyarakat untuk tidak perlu terlalu khawatir. Karena kita sebagai warga negara yang baik
kita ikuti saja instruksi dari pemerintah ya untuk program vaksinasi ini. Harapannya seperti yang disampaikan Dr. Dwi Wahyuni SPPD tadi, untuk membuat herd immunity atau kekebalan massal untuk seluruh masyarakat Indonesia. Ya, semoga pandemi COVID ini segera berakhir. Amin. Dan pastinya karena ini masih tahap pertama vaksinasi untuk nakes ya, jadi tetap patuhi protokol kesehatan, terapkan 5M, jangan sampai kendor, Oke, sekian dulu konten kali ini, semoga bermanfaat dan bisa mengedukasi masyarakat semuanya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Gaho.